Assalamualaikum. Maaf ya, tadi hilang sinyal, tiba-tiba rekornya keputus. Jadi ini adalah part 2 lanjutannya. Jadi tadi Bu Ana sedang jelasin tentang klasifikasi jasa. Jadi yang keenam adalah tingkat intensitas karyawan. Tadi ada equipment base, ada human base. Nah, tadi ceritanya sampai ini usaha video ya, syuting video untuk pernikahan. Nah, equipment base ini ketika seseorang menjalankan usaha syuting video, maka keterampilan dia, nggak hanya keterampilan dia yang dibutuhkan, tetapi juga equipment base ini peralatan apa yang dia pakai. Misalkan apakah dia pakai kamera DSLR, apakah dia pakai kamera HP, atau apa, kemudian berapa buah peralatan yang dia punyai. Nah, itu juga menjadi satu kesatuan ketika usaha jasa itu dilakukan. Jadi ketika kamu pintar, punya skill kemampuan untuk syuting video, namun kamu belum punya dana untuk membeli peralatan yang bagus, nah maka hasil kerja kamu belum bisa maksimal. Jadi ketika skillnya terasah, kemudian equipment-nya, peralatannya itu high end, mungkin yang kisaran harga 10 juta ke atas atau bahkan lebih. Nah, itu juga menjadi satu hal yang membuat jasanya berkualitas. Nah, kemudian yang ketujuh ada tingkat kontak. Jadi kontak di sini maksudnya apa? Oh, intensitas terhubung. Apakah dia dalam melayani customer ini dibutuhkan sesi konsultasi ya, misalkan kalau yang tadi usaha syuting video tadi kan ya ketika acaranya berlangsung dia baru bekerja ya kan, tetapi ada kayak misalkan jasa pengetikan. Di sini ketika ada yang enggak jelas tentang hal yang harus diketik apa, nah ini dibutuhkan tingkat kontak yang lebih intensif lagi. Nah, sampai di situ kriteria tentang klasifikasi jasa. Kemudian kita ke sini ya. Apa sih karakter jasa yang membedakan dia dengan produk? Nah, ciri-cirinya apa? Ini menurut Kotler 2005, karakteristik jasa ini dibedakan menjadi 4, yakni IIVP. Jadi apa IIVP? I-nya intangible, itu tak berwujud. Kemudian I yang kedua inseparability, itu adalah tidak terpisahkan. Kemudian V-nya variability, artinya sangat bervariatif. Jadi tergantung siapa, kapan, di mana jasa tersebut dihasilkan. Kemudian yang P adalah perishability, jadi tidak tahan lama. Artinya suatu pekerjaan itu kalau sudah ada customer yang pesan, jadi harus langsung dikerjakan. Misalkan Bu Ana naruh cucian laundry gitu ya, naruh cuciannya laundry sekarang, ya otomatis 1 hari apa 2 hari ke depan cucian tersebut harus sudah diselesaikan. Jadi nggak bisa kalau misalkan owner laundry-nya pengen traveling kemana, dia terima customer tapi nggak langsung diselesaikan pekerjaannya, nunggu bulan depan ya selesai. Waduh ya kan susah nanti setelah customernya habis bajunya ya kan. Nah itu artinya jasa itu ketika sudah dipesan harus segera dilaksanakan, jadi tidak tahan lama.
Oke, jadi dari jasa itu tadi kita udah tahu definisinya apa, klasifikasinya apa, kemudian karakteristik atau cirinya yang membedakan dengan produk itu apa. Nah, lanjut ke kualitas ini tadi. Tadi sudah didefinisikan ya, kualitas adalah kondisi dinamis yang melebihi harapan. Nah, harapan kemarin berhubungan dengan apa? Namanya harapan itu erat kaitannya dengan persepsi. Nah, minggu kemarin kan kita sudah membahas tentang persepsi. Apa sih persepsi? Sesuatu yang ada di gambaran tentang sesuatu dalam benak konsumen. Gambaran tentang sesuatu ini loh, bisa berupa produk, bisa berupa jasa. Misalkan tadi kan Bu Ana contohkan usaha laundry. Nah, harapan dari satu orang konsumen dengan konsumen yang lain itu berbeda-beda. Jadi kalau konsumennya itu orang yang perfeksionis, mungkin ketika dia melondri kemudian baju yang diterima masih ada sedikit kotor yang tidak di apa, biasanya kalau pakai mesin cuci kan kalau nggak dikucek nggak bisa rontok ya itu kotornya. Nah itu tergantung dari masing-masing customer. Jadi harapan tiap orang itu berbeda tergantung gambaran yang ada di benak dia. Nah kalau misalkan customernya itu orangnya nggak seberapa perfeksionis ya, mungkin kondisi jasa laundry yang nggak seberapa berkualitas mungkin diterima saja dengan dalam arti syukur sudah dibersihin gitu kan, meskipun nggak seberapa bersih, nggak sebersih kalau kita nyuci sendiri, nah kayak gitu. Kemudian tadi kualitas itu kita udah tahu definisinya ya. Kemudian, nah jasa yang berkualitas itu seperti apa? Teorinya siapa yang dipakai di sini? Coba kalian lihat ke sini. Jadi tentang teori dimensi kualitas jasa. Kemarin Bu Ana sudah jelasin tentang skripsi ya, cara sekilas tentang skripsi, bagaimana kuesioner itu pertanyaannya diambil dari mana. Nah, kalau kualitas jasa ini nanti dimensi yang ini yang akan dijadikan acuan untuk menjadi indikator. Jadi ini sudah pakemnya gitu ya. Kalau menurut dimensi kualitas jasa, menurut para suraman itu ada 5, yakni ada reliability, ada ini ya RRAET. Ini RRAET. Ada reliability, ada responsiveness, kemudian assurance, empati, dan tangible. Jadi RRAET dihafalin. Reliability maksudnya apa? Reliable. Nah, ini kemarin banyak yang tugasnya masih salah. Reliability ya, yang benar reliability itu dapat diandalkan. Jadi kemarin kan Bu Ana nge-share tentang reliabilitas dan validitas ya. Nah ini beda lagi, bukan reliabilitas gandengannya validitas itu, tetapi ini tentang dimensi kualitas jasa. Jadi reliable di sini artinya sama, dapat diandalkan. Kemudian R yang kedua responsiveness, artinya adalah daya tanggap. Nah, biasanya daya tanggap ini apa? Kalau jualan online di WA, Mbak pesen ini, oh fast respon langsung dibalesin. Oke, ready dikirim hari ini, nah, kayak gitu. Kemudian assurance. Assurance ini adalah jaminan. Jaminan apa maksudnya? Assurance ini adalah jaminan bahwa customer yang membutuhkan jasa laundry misalkan. Nah, ini owner laundry-nya itu punya skill untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jadi jaminan akan skill kemampuan. Kemudian empati. Empati di sini apa?
oh mampu berempati itu maksudnya segala keluhan dari customer bisa diakomodir. Misalkan biasanya kalau yang ngelondri itu kan ngeluhnya, ya Mbak nggak punya waktu, kerjaannya numpuk. Nah, kerjaan di rumah juga numpuk. Nah, itu sebisa mungkin ownernya mampu berempati. Oh iya Mbak, diusahakan secepatnya. Kayak gitu. Misalkan bajunya, Mbak ini sehari bisa langsung kering apa? Enggak, soalnya besok mau dipakai. Nah, kayak gitu. Jadi bisa berempati. Kemudian tangible. Apa artinya tangible? Di sini adalah fasilitas fisik. Nah, fasilitas fisik itu serupa dengan equipment base tadi ya. Jadi fasilitas fisik itu mulai dari tempat parkir, kemudian kalau laundry itu dari mulai menimbang, apakah timbangannya sudah benar, apakah pesanan kita itu sudah diterima dengan benar, bajunya yang masuk 10 itu ya, nanti yang selesai dicuci itu ya 10, nggak kurang 8 atau 7. Nah, itu fasilitas fisik ini berhubungan juga dengan berapa mesin cuci yang dipakai, terus setrikanya itu pakai setrika listrik apa setrika yang pakai LPG. Nah, itu adalah fasilitas fisik yang menunjang dalam dimensi kualitas jasa. Jadi jasa yang berkualitas itu seperti apa? Nah, itu ada dimensinya, ada hal-hal yang harus dipenuhi, yakni reliability, responsiveness, assurance, empati, dan tangible itu tadi. Kemudian bagaimana cara mengukurnya? Nah, tadi kan sudah menurut para suraman ya, ada 5 dimensi tadi. Nah, ini hubungannya juga dengan teori servqual, jadi service quality. Ini teorinya para suraman dalam Zeithaml dan Bittner. Jadi teori apa sih servqual ini? Jadi teori tentang cara identifikasi jika terjadi gap atau kegagalan melaksanakan jasa yang sudah dipesan. Nah, ada berapa gap? Ada 5 hal, yakni yang pertama adalah gap antara harapan konsumen dengan persepsi manajemen. Jadi persepsi manajemen di sini adalah ownernya, owner bisnis, ownernya laundry tadi. Nah, mungkin ownernya laundry mempersepsikan kalau di dalam mengerjakan laundry tadi pasti bersih, tetapi ketika dihadapkan dengan harapan konsumen, ini berhubungan dengan karakter konsumen. Kalau dia perfeksionis, dia memandang noda kecil sebagai hal-hal yang tidak perfect. Nah, itu mungkin terjadi gap berbeda di sini. Jadi ada perbedaan antara persepsi manajemen dengan harapan konsumen. Kemudian gap yang kedua apa? Ada perbedaan antara harapan konsumen dengan spesifikasi jasa. Jadi ketika konsumennya minta, Mbak ini dicuci saja ya, tadi yang laundry. Kemudian jasanya tidak menyediakan yang cuci saja, jadi harus satu paket cuci setrika. Mungkin seperti itu. Kemudian yang ketiga, gap yang ketiga adalah mungkin kualitas jasa dengan cara menyampaikan jasa tersebut. Jadi ketika orang mengiklankan suatu usaha, biasanya kan dibesar-besarkan, tidak sesuai dengan mungkin yang kenyataan realnya bagaimana. Misalkan kalau laundry itu yang digembar-gemborkan hasil cucinya wangi, hasil cucinya rapi. Nah, mungkin kualitas jasanya tidak sepadan dengan yang disampaikan saat berpromosi. Nah, itu. Jadi ketika menyampaikan jasa itu mungkin ada ambiguitas pesan, pesannya tidak jelas, kemudian ada konflik di situ. Mungkin karena
pesannya tadi tidak jelas, maka konsumen yang menerima pesan tadi juga tidak ngerti. Jadi ketika Mbak, bajuku yang tak kasihkan 10, kenapa yang balik cuma 9? Nah, mungkin gap-gap seperti itu. Jadi dalam setiap usaha jasa itu pasti ada permasalahan-permasalahan. Nah, kemudian penyampaian jasa yang berikutnya mungkin harus lebih menyesuaikan diri ya, antara pegawai dengan job desk-nya. Kemudian antara teknologi dengan pegawainya. Jadi pegawainya misalkan biasanya setrika pakai colokan listrik. Nah, ketika dihadapkan dengan teknologi setrikaan yang pakai LPG, dia nggak bisa, maka di sini tidak terjadi kesesuaian. Itu pasti nanti menjadi ganjalan dalam usaha. Kemudian kesesuaian antara sistem penilaian dengan sistem imbalan. Nah, di sini harus jelas. Misalkan satu hari kamu target baju 100 misalkan. Nanti harian kamu tak kasih misalkan 20.000 atau 50.000 kayak gitu kan. Jadi harus jelas di awal antara sistem penilaian dengan sistem imbalan gaji ini harus jelas. Jangan sampai mungkin pegawainya merasa kok gajinya sedikit banget ya. Mungkin kayak gitu. Kemudian berikutnya adalah ada fleksibilitas dalam pelayanan. Maksudnya di sini pegawai diberi kebebasan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Jadi owner tidak terlalu mencampuri harus begini, harus begitu. Yang penting mempercayakan semua pada pegawai, tapi tetap dalam ketentuan kualitas yang menjadi standar usaha tersebut. Nah, kemudian ada teamwork. Jadi kalau dalam suatu bisnis itu teamworknya solid, maka jasa tersebut bisa dikatakan berkualitas tinggi dibandingkan dengan yang teamworknya ada konflik atau cenderung ada perpecahan. Nah, kemudian gap yang selanjutnya adalah mungkin dalam penyampaian jasa ini berbeda dengan harapan konsumen. Tadi kan ada penyampaian jasa yang tidak jelas. Nah, ini mengakibatkan mungkin yang tadi itu kualitas jasanya tidak sesuai dengan yang disampaikan. Nah, ketika menyampaikan jasa ini tadi, sehingga harapan konsumen, oh pasti wanginya seperti ini, mungkin wanginya kayak pengharum yang nggak hilang-hilang 5 hari, nah mungkin kayak gitu. Nah, ketika harapan konsumennya ini terlalu tinggi dan kenyataannya tidak sebanding, maka gap-gap yang terjadi karena penyampaian jasa ini tadi bisa merusak reputasi usaha tersebut. Kemudian yang kelima, yakni ada gap antara jasa yang diharapkan dengan jasa yang dirasakan. Nah, itu tadi imbas dari yang keempat ini tadi ya, iklannya begitu gencar, iklannya begitu menggoda mungkin. Tetapi ketika konsumen mencoba, ternyata kok begini, kok nggak sesuai dengan yang diiklankan. Nah, ini ada harapan dengan yang diterima itu ada perbedaan. Kalau sebisa mungkin itu di atas harapan konsumen. Jadi ketika mempromosikan sesuatu, ya promosikan dengan benar. Jangan melebih-lebihkan, karena ketika melebih-lebihkan dan konsumen percaya, dia mempersepsikan bahwa kualitas jasa di situ bagus, tetapi kenyataannya tidak bagus, maka malah mencoreng reputasi usaha itu sendiri. Oke, tadi sudah definisi kualitas sudah, kemudian jasa yang berkualitas itu seperti apa, kita lihat dimensinya harus terpenuhi RRAET-nya ini tadi, kemudian bagaimana cara mengukurnya, kita lihat teori seksual. Nah, dari gap ini tadi mungkin bisa diambil untuk bahan membuat kuesioner. Jadi mungkin
dari dimensi kualitasnya atau mungkin dari teori serve qual-nya. Jadi kalau teori serve qual itu adalah gap-nya. Nah, kalau dimensi kualitas ini adalah hal-hal yang harus dipenuhi. Oke, di situ adalah kualitas jasa. Kemudian kita membandingkan dengan loyalitas ini, loyalitas konsumen. Hurufnya kok kebalik ya, sengaja dibalik sama Tuhan. Biasanya mahasiswa itu ingat pada hal-hal yang nggak benar, hal-hal yang kebalik, nah, kayak gitu. Oke, sebentar. Loyalitas konsumen. Nah, pengertian loyalitas ini apa? Menurut Griffin, ya. Menurut Griffin ini adalah wujud perilaku konsumen untuk membeli secara terus-menerus. Nah, kemudian kalau pengertiannya membeli secara terus-menerus, maka konsumen itu dikatakan loyal. Nah, ciri konsumen yang loyal seperti apa? Masih menurut Griffin, jadi ketika konsumen itu membeli secara teratur, kemudian membeli di semua lini produk atau jasa, dan yang ketiga, dia juga merekomendasikannya kepada orang lain. Nah, ya, merekomendasikannya kepada orang lain. Kemudian yang keempat, konsumen itu dikatakan loyal jika dia kebal terhadap merek lain. Jadi ketika ditawari merek selain dari yang ada di benaknya tadi, ada apa namanya branding yang dia ini, branding yang tertanam di hatinya sudah kebal. Jadi ketika disodorkan merek lain, disodorkan produk lain, dia langsung menolak. Nah, itu adalah ciri dari konsumen yang loyal. Oke, sampai di sini ada tugas ya. Kalian lihat ini. Jadi tugasnya ada 3. Tugas TM6 itu. Kemudian jawabnya gimana? Jawabnya kalian main mapping sama kayak punya Bu Ana ini. Jadi pertanyaan pertama kalian jawab dalam 1 lembar. Jadi ini kan ada 3 pertanyaan. Kalian jawab dalam 1 lembar yang sama. Jadi biasanya dikasih soal 1 lembar, jawabnya 3 lembar, 5 lembar. Nah, kalau mencatat itu menjawab itu usahakan kalian cari kata kuncinya. Jadi kata kunci itu kayak catatannya Bu Ana ini kan nggak seberapa panjang, nggak seberapa. Ini Bu Ana ambil dari buku perilaku konsumen yang kata Mamang dan Sophia itu ada mungkin ada 20 halaman ya. Nah, itu kalau dicatat jadi 1 ini bisa jadi 1 lembar. Nah, itu memberikan gambaran lebih jelas gitu loh. Jadi bedanya mencatat dengan banyak halaman dengan 1 halaman itu kayak kita punya gambaran lebih lengkap dalam 1 kertas saja. Jadi ketika ini kualitas jasa ini ngomongin apa sih? Oh, ada definisi, kemudian jasa yang berkualitas itu syaratnya bagaimana, kemudian mengukurnya itu bagaimana. Nah, kalau ini baca sendiri di buku, kadang memaknainya butuh waktu yang lama ya. Jadi, tapi ketika buku itu kita rangkum jadi 1, kita lebih mudah mempelajarinya. Kayak misalkan jasa, definisinya jasa itu apa, kemudian jasa itu diklasifikasikan, dikategorikan berdasarkan apa kriterianya, kemudian kita tahu karakteristik jasa itu apa saja. Nah, langsung dalam 1 lembar kita bisa memahami konsep TM6 itu tentang kualitas jasa
itu berhubungan dengan loyalitas. Jadi ketika konsumen itu menerima jasa yang kualitasnya di atas harapan dia, otomatis dia puas. Nah, setelah puas, dia repeat order, dia melakukan pemesanan, pembelian secara berulang, maka terjadilah yang namanya loyalitas konsumen. Nah, intinya cuma itu aja. Jadi konsumen yang puas akan produk atau jasa yang berkualitas, nah pasti konsumen tersebut akan loyal kepada produk atau jasa dari perusahaan tersebut. Oke, sampai di sini. Jangan lupa tugasnya nanti Bu Ana share filenya di ini ya, di file diari perilaku konsumen, atau nanti juga tak cantumin di deskripsi YouTube. Oke, sampai di sini. Terima kasih sudah terima kasih atas atensinya mengikuti kuliahan via YouTube ini. Semoga sedikit ilmu yang kita dapat hari ini bisa menambah rezeki kita di kemudian hari. Oke, amin, amin ya robbal alamin. Wa akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.